STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kaffar." Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, pada malam yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di rumahnya yang mulia ini dalam rangka mengkaji kitab tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Maka kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini dalam kegiatan yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang Tuhan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah saya sebutkan, menukilkan dari apa yang telah dibahas oleh para ulama tentang sumber tafsir. Di sana telah kita ketahui bersama bahwa sumber tafsir ada beberapa sumber. Yang pertama, ayat ditafsir dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Ayat Al-Quran ditafsir dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran ditafsir dengan ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran ditafsir dengan ucapan para tabi'in, murid-murid mereka para sahabat Nabi. Dan ayat Al-Quran dipahami dengan kalimah al-lughawiyah al-arabiyah, dengan konteks bahasa Arab itu sendiri dalam penggunaan kalimat tersebut. Di sana telah kita uraikan dalil-dalil dan contoh-contohnya serta alasan-alasan ilmiah yang disebutkan oleh para ulama. Pondasi yang seperti ini dalam ilmu tafsir sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Karena Al-Quranul Karim bukanlah kitab yang multi tafsir. Kapan Al-Quranul Karim dijadikan sebuah kitab yang multi tafsir, maka yang akan timbul hanyalah perbedaan, perselisihan dan perpecahan. Tetapi tatkala Al-Quranul Karim adalah kitab bakunya kaum muslimin, satu-satunya kitab yang tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat, dan hukumnya telah paten dan baku, sehingga Allah seringkali mengingatkan di dalam Al-Quran agar kita mengembalikan setiap perselisihan dan perbedaan di antara kita kepada Al-Quranul Karim, sebagaimana anjuran mengembalikan perselisihan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara buah dari memahami hal tersebut, kita akan bisa menilai tafsir seseorang itu di atas tafsir yang benar ataukah tidak, dengan memahami sumber-sumber tafsir tersebut. Sebagai contoh, di sana ada yang menjadikan tafsir firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini ayat yang sangat populer di bulan Ramadan, ya kan? Saya kira semua jamaah insyaallah hafal atau pernah minimal mendengar ayat ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpuasa, ini di awal pensyariatan puasa Ramadan, memiliki kemampuan boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dengan syarat bayar fidyah, memberi makan kepada seorang miskin. Tetapi kalau dia memilih puasa, maka puasa lebih baik daripada fidyah. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika kalian adalah orang-orang yang mengetahuinya. Sebagian orang ada yang memahami dan menjadikan ayat ini untuk dalil kifarat salat. Ya, alasannya Abdullah bin Abbas telah memfatwakan bahwa orang yang sudah tua usianya
atau orang yang tidak diharapkan lagi akan kesembuhannya dari penyakitnya, kewajibannya adalah bayar fidyah. Ya, tafsirnya katanya kalau puasa saja ada kafarah, ada fidyahnya, maka salat yang lebih wajib daripada puasa berarti harus ada fidyah salat pula. Saya pernah berdiskusi dengan seorang yang sebelumnya dia memahami adanya, meyakini adanya kifarat salat. Dia telah belajar 6 tahun di sebuah pendidikan yang sekarang alhamdulillah tidak lagi meyakininya. Tahu ya kifarat salat? Secara ringkas, ada orang yang meninggal, kemudian datang sebagian orang menyatakan, ya ini harus kita bayar kifarat salat orang yang meninggal ini ke keluarga mayat. Saya tanya kepada orang tersebut yang berdiskusi dengan saya, bagaimana cara menghitungnya? Dia bilang, dia pangkas umur baliknya 15 tahun. Kalau dia mati dengan umur 50 tahun, berarti 15 tahun pangkas, sisa berapa? 35. Nah, 35 ini dibagi 2 karena pasti sebagian waktu, sebagian umur dia salat. Bagi 2, sisa berapa? 15 tahun. Taruhlah 15 tahun ini dia salat sempurna. 15 tahunnya lagi salat tapi bolong-bolong. Maka 15 tahun ini kita bagilah. Ya, murni dia tidak salat 7 tahun. Ya, 1 hari fidyah puasa berapa? 1 makan, sekali beri makan kepada fakir miskin, ya kurang lebih setengah kilo lah. Atau dibulatkan 1 kilo. Ya dikali aja 7 tahun, berarti berapa kilo beras? Hah? Berapa kilo beras? Dikali 7 tahun. Kali 7 tahun setengah. Taruhlah setengah kilo 1 harinya. Kali 7 tahun setengah, berapa kilo? Hah? Ada yang ahli matematika? Berapa? Banyak ya? Alhasil banyak ya? Apa dalilnya saya tanyakan? Ini dalilnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apabila puasa saja ada kafarah, ada fidyahnya, maka mestinya salat harus lebih ada. Karena salat lebih wajib. Masya Allah. Setelah saya mendengar penjelasan saudara tersebut, saya lemparkan beberapa pertanyaan yang dengan pertanyaan tersebut ya hilanglah pemahaman tersebut. Saya bertanya yang pertama, sebelum saya bertanya saya menyatakan tentang sumber-sumber tafsir tadi. Kemudian saya tanyakan apakah tafsir ayat tersebut, ada ayat Al-Quran yang menafsirkan ayat tersebut seperti ini? Dia tidak bisa menjawab. Adakah hadis Nabi yang menafsirkan ayat Al-Quran tersebut seperti yang saudara tafsirkan? Tidak ada juga. Adakah ucapan para sahabat Nabi yang menafsirkan ayat tersebut, yang menjadikan ayat tersebut untuk kifarat salat? Yang menjawab tidak ada. Adakah dari kalangan para tabi'in yang langsung belajar kepada para sahabat Nabi yang menjadikan ayat tersebut sebagai dalil tentang adanya kifarat salat? Juga tidak ada. Apakah dalam bahasa Arab yang sesuai? Juga tidak. Itu ayat puasa. Salat dengan puasa berbeda. Kemudian terakhir saya bertanya, adakah 4 mazhab yang berpendapat adanya kifarat salat seperti yang dilakukan saat ini di sebagian orang? Dia menjawab juga tidak ada. Anda lebih cerdas, apakah mereka lebih cerdas? Maka dengan itu dia tidak lagi memahaminya, dan ini telah menyusahkan sebagian orang ya. Dan andai kata ada kifarat salat ya bagi orang yang mati, maka enak sekali orang yang kaya ya kan. Dia punya simpanan 2M, pesan langsung dari sekarang untuk anak. Ini bapak 5 tahun ini enggak salat nak ya. Ini uang 2M ini untuk kifarat salat kalau bapak udah mati. Kan enak banget kayak gitu. Ya kan? Nah, ini sebagai contoh. Ketika seorang punya pondasi dalam ilmu agama bisa menilai. Ya. Bahwa Al-Quranul Karim tafsir dengan Al-Quran, ya, terkadang dengan hadis, ya, atau dengan ucapan para sahabat Nabi, atau dengan ucapan para tabi'in, atau dengan bahasa Arab itu sendirinya. Baik, di sini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala setelah beliau selesai membahas makna surat Al-Fatihah, kata beliau wa sahihu min madzahibil ulama annahu yughtafaru al-ikhlalu bi tahrim ma baina ad-dhadd wa ad-dha li qurbi makhrajayhima. Kita kembali kepada pelajaran tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya, beliau mazhab besar dari mazhab Asy-Syafi'i. Dan beliau muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan yang benar kata beliau dari pendapat para ulama bahwa dimaafkan apabila terjadi kesamaran antara makhraj dhad dan dhad.
Alasannya karena dekatnya makhraj dua huruf ini. Karena terkadang kan, karena saking sulitnya dhad dengan dha itu tersamarkan, terucapkan sama oleh sebagian orang. Nah, ini dimaafkan. Ya, karena ini memang makhraj, termasuk makhraj huruf yang paling sulit adalah dhad. Dia berada di 3 makhraj, satu dari 3 makhraj. Yang pertama sebelah kanan, ya, dari depan sampai belakang kanan mulut, bagian bawah. Yang kedua bagian kiri, yang ketiga bagian tengah. Rata-rata orang paling mudah mengucapkannya dari sebelah kiri. Kalau saya sendiri di sebelah kiri. Wallah, ini relatif, ya kan? Ada yang mudahnya di tengah-tengah, ada yang mudahnya di kanan. Tapi rata-rata ya itu mudahnya dengan sebelah kiri. Dhad, ya, dha, dhi, dhu, dal. Dha, dha, wa nidadna minal muzni maghidan qadidha. Terkadang tergeser menjadi dha. Karena dha dengan dhad itu hampir sama. Hanya saja dha dia di atas. Dari depan mulut sampai belakang bagian atas. Kalau dhad dari depan mulut ya sampai ke belakang bagian bawah. Ini tentunya dikaji lebih dalam di dalam ilmu tajwid. Intinya kata Al-Imam Ibnu Katsir, apabila terjadi kesamaan dalam pengucapan antara dhad dengan dha, ini dimaafkan. Karena makhrajnya saling berdekatan. Makhraj dua huruf ini saling berdekatan. Dan dari sini saya ingin mengingatkan pribadi saya sendiri yang pertama kali dan segenap jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang Tuhan cintai dan hormati, pentingnya belajar makhrajul huruf. Mempelajari makhrajul huruf sangatlah penting. Jangan sampai kita semangat belajar bahasa Arab, belajar tafsir, belajar akidah, belajar fikih, rupanya belajar tajwid enggak ada. Nah, ini kekeliruan. Tajwid adalah pelajaran utama. Kiban aja ikula antum dah mang SMP ya. Hanjit dah mang SD le. Long be SD ya, SMP ju. Be di kalau juga belum ada maya. Kan mungkin. Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah hudan lin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Dan Allah telah mewajibkan kita membaca Al-Quran dengan tartil. Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila. Tartil adalah membacanya dengan panjang pendek yang benar dan makhraj huruf yang tepat. Dan itu bisa dengan beberapa cara. Yang pertama dengan ditalkin setiap hari oleh seorang guru. Ditalkin per ayat, per surat sehingga dia sudah terbiasa di makhrajnya. Yang kedua, kalau dia mungkin enggak punya guru di tempat, di daerah yang terpencil, dia bisa dengar kaset. Apalagi sekarang ada video-video tentang tajwid, ya, kajian-kajian live, ya. Dan tentunya yang lebih berkah adalah langsung berguru. Langsung berguru, ya. Dan tidak perlu dia tidak wajib bagi dia menghafal definisi-definisinya. Itu sebuah kesempurnaan saja. Ya, yang menghafal definisi-definisi tajwid, ya, itu calon-calon yang akan menjadi ustaz dan sebagainya. Adapun kewajiban untuk menggugurkan kewajiban adalah memahami makhraj yang benar, panjang pendek yang benar. Walaupun dia tidak memahami, tidak menghafal definisi. Apa itu mad tabi'i? Apa itu mad jaiz? Ya, munfasil. Apa itu mad wajib muttasil? Dia mungkin enggak hafal secara definisinya, tapi secara bacaan dan ungkapan dia tepat dan benar, maka sudah melakukan perintah Allah warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Dan Nabi SAW telah mencela umatnya yang tidak pandai membaca Al-Quran dengan sabdanya, laisa minni man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari umatku orang yang belum benar bacaan Al-Qurannya. Maka jangan sampai kita mati dalam keadaan belum pandai membaca Al-Quran. Sebagian ulama salaf menyatakan, la an amuta muta'allima ahabu ilayya min an amuta jahila. Aku mati dalam keadaan belajar walaupun saya masih bodoh, itu lebih baik daripada saya mati dalam keadaan bodoh dan tidak belajar. Kita mati ini tapi belajar belum bisa, tapi belajar, selesai kita di hadapan Allah, ada jawabannya. Tapi kalau mati belum bisa dan tidak belajar, apa jawabannya jamaah? Enggak punya jawaban. Dan tidak ada istilah sulit untuk belajar Al-Quran, ya. Sangat banyak guru-guru yang mau mengajarkannya, ya. Andai kata kita menggunakannya 15 menit saja setiap hari, maka insyaallah ta'ala orang dari nol besar yang tidak hafal huruf hijaiyah 3 bulan paling lama bisa baca Al-Quran. Ya, banyak teman-teman ketika di Yaman dari nol dia mengajarkan orang enggak bisa Al-Quran. Dari huruf hijaiyah memang enggak bisa.
3 bulan bisa insyaallah. Ya. Tentunya dengan metode-metode yang tidak terlalu mempersulitkan. Contohnya apa? Terkadang yang membuat orang sulit, ya, alif fathah, ba fathah, ba kasrah, bi, ya, ba dhamma. Ini kan agak sulit, langsung aja. Ada yang kasrah di qira langsung bi, yang fathah langsung ba, ya, yang dhamma langsung dibilang bu, sehingga tidak mempersulitkan dan tidak buyar pikiran si anak. 3 bulan insyaallah taala orang yang dari nol besar bisa baca Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita mati dalam keadaan belum bisa baca Al-Qur'an. Nah, khusus di makhraj dad dan dha, ya, dimaafkan apabila terjadi kesamaan di dalam pengucapannya. Berikut ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala akan menguraikan kepada kita kandungan Al-Fatihah setelah beliau menafsirkannya kepada kita per ayat. Mari kita simak bersama uraian beliau yang sangat indah. Di dalamnya terdapat berbagai tadhkirah, banyak tadhkirah, peringatan, nasihat dan bujangan dari Al-Imam Ibnu Katsir yang sangat kita butuhkan bagi diri-diri kita sendiri yang memiliki hati yang sangat lalai dan keras ini. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Ishtamalat hadhihi suratul karimatu wa hiya 7 ayat." Surat yang mulia ini yang memiliki 7 ayat. Dari mana ayatnya? Ayat pertamanya apa? Nah, di sini telah kita bahas di pertemuan di awal pembahasan Al-Fatihah dulu. Bahwa ulama tafsir mereka khilaf. Ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah itu berawal dari Bismillahirrahmanirrahim ataukah berawal dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di sana juga telah kita bahas kedudukan basmalah di dalam salat jahriyah. Dia dibaca dengan sir ataukah dengan jahar. Ya, di pertemuan tersebut telah saya uraikan pendapat mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Di sini ingin saya tekankan kembali karena sering kali hal-hal yang seperti ini menyebabkan pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, merupakan sebuah kaidah di kalangan ulama fikih bahwa permasalahan khilafiyah yang sifatnya fiqhiyah, yang ijtihadiyah, fiqhiyah, ijtihadiyah, dan sudah ada khilaf di antara ulama dahulu dalam hal tersebut, hendaknya kaum muslimin datang setelah mereka itu berlapang dada, saling bertoleransi, jangan saling memvonis dengan kesesatan sesama mereka. Contohnya masalah jahar bas malah dalam salat sir, dalam salat jahriyah. Kalau kita mengikuti mazhab Hanafi dan Maliki dan Hanafi memang berpendapat tidak dibacakan sekali, ya, totalitas tidak dibaca, tidak sir dan tidak jahar. Ini mazhab Hanafi dan Maliki. Imam Syafi'i berpendapat wajib dibaca karena dia bagian dari Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca maka tidak sah. Namun membacanya afdalnya jahar, tapi boleh sir kata Imam Syafi'i, bukan rukun. Tidak ada satupun, ya, mazhab ulama yang menyatakan rukun sah salat menjahar basmalah. Itu enggak ada mazhab apapun. Ya. Bahkan Imam Syafi'i yang berpendapat wajib membaca basmalah, beliau menyatakan boleh sir, boleh jahar, hanya saja jahar lebih afdal. Demikian diungkapkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam tafsir beliau Zadul Masir, seorang ulama mazhab Syafi'i. Ya. Dan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir, oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa basmalah itu dibaca tetapi dengan sir, afdalnya dengan sir. Sesekali boleh dengan jahar. Dan mereka saling berlapang dada dalam hal ini. Tidak ada di antara mereka yang enggak mau salat di belakang yang menjahar basmalah karena dia berpendapat sir. Tidak pula di antara mereka ada yang berpendapat enggak mau salat di belakang orang yang sir basmalahnya karena dia berpendapat jahar. Tidak. Karena ini masalah khilafiyah, al-ijtihadiyah, al-fiqhiyah. Yang hendaknya kita saling berlapang dada. Sebagai contoh, ini telah ada di kalangan para sahabat Nabi. Di masa para sahabat Nabi, mereka khilaf tentang meminum susu onta. Apakah minum susu onta itu dapat membatalkan wudu ataukah tidak? Sebagian para sahabat Nabi berpendapat batal wudunya karena dia termasuk ke dalam kategori onta. Hadis tentang onta bahwa memakan daging onta membatalkan wudu itu sangatlah jelas dan itu hal yang disepakati. Sebagian sahabat yang lain tidak memasukkan susu onta ke bagian itu, maka dia berpendapat tidak batal wudunya.
Malah yang berpendapat tidak batal wudunya, kemudian dia minum susu onta, setelah itu dia sholat tanpa memulai wudunya. Sahabat-sahabat yang berpendapat bahwa minum susu onta membatalkan wudu tetap sholat di belakangnya. Tetap sholat di belakangnya. Inilah ilmu jamaah. Makanya kata Imam Syafi'i, man tafaqqaha raqa qalbu. Orang yang benar-benar belajar fikih pasti akan lebih lembut hatinya dalam berdiskusi. Pasti akan lebih lembut dan akan lebih bijak. Cuma masalahnya ketika fikih diambil dari ujungnya saja. Ya. Contohnya dalam masalah sir jahar, itu sudah terjadi di masa 4 imam mazhab. Ya, tidak pernah di antara mereka saling vonis dengan kesesatan. Tidak pernah Imam Hambali pegah baik ka sembahyang sagai bak masjid awak Syafi'i. Ya, awaknya jahar. Imam Syafi'i pi hantong pegah baik sagai-sagai ka sembahyang awaknya. Nyan hani baca basmalah. Orang yang basmalah hani baca, tinggal Al-Fatihah hani baca. Enggak. Mereka saling berlapang dada. Ini masalah fiqih. Khilafiyah ijtihadiyah. Yes. Bagian dalam hal ini juga seperti kunut dalam salat subuh. Yang ini berpendapat kunut, Anda tidak, kemudian Anda jadi makmum, silakan jadi makmum di belakangnya. Bahkan Syekh bin Baz menyatakan, kamu ikut saja kunut enggak apa-apa, walaupun kamu berpendapat tidak kunut karena posisi kamu sebagai makmumnya. Ini fatwa Syekh bin Baz. Demikian juga yang lainnya. Yang jadi masalah enggak mau salat subuh. Gara-gara enggak ada kunut. Katro Masjidil Haram, hana itu mayang Masjidil Haram gara-gara hana kunut. Masjidil Haram. Tertuh ribeboh salat gada. Pat cok ribeboh salat, tertuh ribeboh salat. Ya, ino mu pula pingku ida sumayang, tertuh ribeboh salat. Ya, dalam surah hana merpa. Di Masjidil Haram satu salat pahalanya 100.000 salat di luar Masjidil Haram kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Hilang keutamanya. Kenapa jamaah? Karena jumud tadi dalam belajar. Ya, katro Masjidil Haram hana tim temayang tubuh. Pakan hana kunut awak nyandeng. La haula wala quwwata illa billah. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, bagaimana mereka berlapang dada dalam masalah khilafiyah, al-fiqhiyah, al-ijtihadiyah tentu. Yang masih ya dalam kategori ijtihadiyah yang kita masih hendaknya saling berlapang dada dan saling bertoleransi di dalamnya. Kecuali memang hal-hal yang memang itu bukan masalah khilafiyah. Sesuatu yang tidak ada di masa itu kemudian tiba-tiba ada yang membuatnya. Nah, itu ditinggalkan, tak terpandang ucapannya. Makanya sebagian ulama menyatakan warubba khilafin laisa lahu hadzun minan nadhari. Terkadang sebagian pendapat itu ia tidak perlu dipandang karena menyelisihi pendalilan yang sangat nyata dari ayat Al-Qur'an dan hadis. Baik, jelas jemaah. Jadi bagi ulama yang berpendapat bahwa awal ayat surat Al-Fatihah adalah basmalah, ya, maka jelas 7 ayat, ya kan? Tapi bagi yang berpendapat bahwa awal ayat pertama dari surah Al-Fatihah, yang mana ayat ke-6, ayat ke-7, Alhamdulillahirabbil alamin, 1, ya kan? Rahmanir Rahim, 2, Maliki Yaumiddin, 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 4, Ihdinas siratal mustaqim, berapa? 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 6. Sedangkan sepakat ulama Islam menyatakan Al-Fatihah 7 ayat. Tidak ada yang menyatakan 6 ayat. Mana ayat satu lagi? Kata mereka ayat yang terakhir ini terhitung 2 ayat. Ya, sehingga semuanya 7 ayat. Jelas jamaah? Baik. Waktu azan hampir. Kita buka untuk diskusi atau kita lanjutkan pembahasan? Baik. Ada hal yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Atau kita saling sharing di majelis ini. Bukan berarti saya di atas meja, saya aja yang menyampaikan. Saya yakin majelis ini banyak yang lebih berilmu dari saya. Baik, ada hal yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Karena waktu yang sedikit. Bismillah. Jazakumullahu khairan wa anta kadzalik jazakallahu khairan. Bagaimana hukumnya membaca Al-Qur'an dengan tabaqat seperti Saba, Hijazi, ya, Buyati dan lain-lainnya? Jazakumullahu khairan. Ini bahas oleh para ulama, di antara mereka yang membahas ini ketika mereka menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna." Demikian juga
ada firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, adzinallahu li nabiyhi Yaqub atau innaka utita mizmaran min mazamir ali Daud. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang pada dasarnya kaidahnya kata para ulama, selama tabaqat-tabaqat tersebut tidak mengeluarkan hurufnya dari makhrajnya dan tidak ghulu berlebih-lebihan tentang panjang pendeknya. Karena ada sebagian orang demi mengikuti irama, ya, panjang pendeknya udah kacau. Orang yang enggak hafal surat itu di belakang imam, masya Allah, bereh dah baca. Urang yang kahafal suratnya karena muntah gelikut. Bagi dengar bacaan. Ya. Orang yang enggak hafal surat itu dengar bacaan imam dengan nada irama yang luar biasa, bereh dah baca. Tapi orang-orang yang kagak hafal suratnya dan tahu panjang pendeknya, terganggu khusyuknya karena panjang pendeknya yang kacau. Makanya para ulama dalam masalah mengikuti irama ini, para ulama mengingatkan bahwa prioritaskan terlebih dahulu panjang pendek dan makhrajnya. Walaupun tanpa irama itu pasti akan enak didengar. Coba perhatikan saja. Kalau ada imam-imam bacaannya tartil, panjang pendeknya bagus, ya tepat sesuai kaidah, makhrajnya pun tepat. Walaupun iramanya irama independen. Iramanya irama daerah, tetap enak terdengar. Tapi ada iramanya masya Allah, paksa belage syekh sudah tigaan, su lagi tering deplah. Ya. Akhibut panjang pendek, ya. Kacau. Ya. Makhraj hurufnya rusak. Ya. Yang enggak paham panjang pendek yang mendengar masya Allah, lagi Mekah dah sembahyang malam ini. Orang yang mumpuh karak ketubit dari salat, mahanjak ketubit. Ya. Maka kaedahnya makhrajnya tidak rusak dan panjang pendeknya tepat. Syarat berikutnya kata para ulama, tidak menyamai irama-irama mereka musisi, para pemusik, para penyanyi lagu. Karena Al-Quran ini kitab suci Al-Quran Karim, firman-Nya Allah Jalla wa'ala, yang hendaknya dibedakan dari nyanyian-nyanyian manusia yang di dalamnya terkandung makna-makna yang terkadang berkaitan dengan akidah dan akhlak yang rusak, membangkitkan syahwat dan seterusnya. Yang pernah heboh di Indonesia ayat Al-Quran dengan lagu keroncong dan semisalnya, ini enggak boleh seperti ini. Ya. Sehingga mengesankan tidak ada perbedaan antara Al-Quran dengan nyanyian-nyanyian manusia yang itu ucapan mereka. Ini kaidahnya dalam hal ini, demikian disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh membaca Al-Fatihah dalam salat atau menjadi imam dengan satu nafas? Mungkin enggak? Satu nafas. Ya kalau panjang pendeknya benar, makhrajnya benar, ya enggak masalah. Yang penting salatnya aja bukan satu nafas. Bisa ya? Coba saya praktekkan untuk koreksi ya. Satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak bisa. Wallahu alam, kalau ada yang bisa, kalau makhrajnya benar dan panjang pendeknya benar, ya tidak masalah. Ada orang yang memang nafasnya panjang, ya kan? Ya. Contohnya orang-orang yang suka nyelam. Saya tahu beberapa orang yang masya Allah nafasnya luar biasa panjangnya. Ya. Kalau memang mungkin karena mad arid li sukun itu boleh 6 harakat, maliki yaumiddin boleh 6, boleh 4, boleh 2. Ya, tidak mengapa. Kemudian makhraj hurufnya benar. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ada hal yang ingin disampaikan oleh jemaah atau hal tambahan dari urgensi kamu dan tambahan? Baik. Lanjut. Berapa menit lagi ya, Tan? Hah?
14. Kita lanjut atau kita bukakan untuk diskusi jemaah? Hah? Baik, silakan, ada orang bapak sebelah sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kalau boleh saya simpulkan dari pertanyaan orang tua kita tadi, ada 2 poin ya. Islam Nusantara, yang kedua membaca Al-Quran dengan logam Jawa. Baik. Yang pertama tentang Islam Nusantara. Ada beberapa pertanyaan yang kita ingin sampaikan bagi yang menyatakan Islam Nusantara. Sekarang Islam itu adalah agama yang universal ataukah bukan? Nabi kita SAW diutus oleh Allah untuk diikuti oleh seluruh manusia di permukaan bumi atau di sebagian saja? Al-Quran ini turun untuk orang Arab saja atau untuk hudan lil muttaqin wa bayinatin linnas, hudan linnas wa bayinatin minal huda wal furqan? Jawabannya apa jemaah? Dengan mengetahui jawabannya, jelaslah tidak benar adanya Islam Nusantara. Yang ada adalah Islam kafah, ya kan? Yang ada adalah Islam rahmatan lil alamin. Allah menyatakan inna arsalnaka lin-nasi basyiran wa nadhira. Kami mengutus engkau Nabi Muhammad untuk seluruh manusia di permukaan bumi. Ya. Kalau dikatakan untuk Indonesia kita Islam Nusantara. Nah, untuk di Afrika Islam apa? Kalau di Timur Tengah Islam apa? Di benua Eropa nanti Islam apa? Jadi Islam banyak warna, jadi ya kayak permen nano-nano nanti. Ya. Padahal Allah menyatakan rahmatan lil alamin. Lin-nasi basyiran wa nadhira. Kamu diutus untuk seluruh manusia. Dan Allah menyatakan inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'auna ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi terhadap kalian nantinya di hari kiamat. Syahidan 'alaikum, sebagaimana kami telah mengutus kepada Firaun seorang rasul yaitu Musa alaihi salam. Namun Firaun telah bermaksiat kepada Musa alaihi salam, maka kami menyiksa dia dengan siksaan yang menghinakan. Maka ini juga akan kami perlakukan kepada kalian kalau kalian bermaksiat kepada rasul tersebut. Islam kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Bukan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi nusantara. Bukan. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Bukan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi nusantara. Bukan. Fis silmi kafah, ke dalam Islam secara totalitas. Dan Nabi SAW sendiri bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Andai kata Nabi Musa alaihi salam masih hidup, maka sungguh wajib bagi Musa untuk mengikuti ajaranku. Padahal beliau seorang rasul, harus ikut ajaran Nabi Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan Al-Qur'an wa muhaiminan ali. Al-Qur'an adalah sebagai hakim untuk seluruh kitab-kitab samawi. Dan nabi kita adalah khataman nabiyyin. Bahkan Isa alaihi salam yang akan turun nantinya di akhir zaman bersama Imam Mahdi membunuh Dajjal. Beliau juga mengikuti ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Islam memang turunnya di Mekah 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Tetapi berlaku untuk seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. Bahkan jin dan manusia saja, bangsa jin saja wajib mengikuti Nabi SAW. Mereka nggak punya agama Nusantara. Jin. Sampai-sampai ada satu surat penuh. Allah namakan dengan surat jin. Dan di dalam surat Al-Ahqaf juz 26 Allah menceritakan kepada kita Nabi pernah hilang beberapa hari berdakwah
ke kalangan jin. Sama ajaran mereka dengan kita. Maka Allah sebutkan di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepada aku semata. Dan kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran ada perintah salat, perintah zakat, perintah haji, tapi rincian penjelasannya tidak ada kecuali di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan apa yang telah dibawa oleh Rasul kepada kalian dari ajaran ini, maka ambillah. Dan apa yang telah dilarang olehnya, maka tinggalkanlah. Juga di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Innallaha ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada segenap manusia ini, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Jalla wa Ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang mengharap Allah, mengharap hari akhirat dan banyak mengingat Allah. Dan perlu diketahui bahawa Nabi muncul, agama di Mekah itu agama Nusantara dengan makna agama nenek moyang. Ya, agama nenek moyang. Mereka punya beberapa berhala yang mereka saling berbaga dengannya. Allah sebutkan dalam surat An-Najm, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra." Ini nama-nama berhala yang dimiliki oleh kabilah-kabilah yang berbeda-beda dan mereka saling berbangga-bangga. Yang satu kabilah menyatakan kami punya berhala Uzza, kalian punya apa? Yang kabilah satu lain menyatakan kami punya Lat, kalian punya apa? Yang kabilah lain menyatakan kami punya Manah, kalian punya apa? Ya, dan Nabi muncul di jahiliyah, mereka Islam Nusantara, punya agama dengan mengikuti agama nenek moyang, sehingga cara umroh mereka beraneka ragam, cara haji mereka beraneka ragam. Datang Nabi, beliau luruskan akidah mereka. Meminta-mintalah kepada Allah. Tidak ada tempat yang keramat di muka bumi ini, tempat kita, kecuali yang dikeramatkan oleh Allah. Tidak boleh melahap berkah ke ini dan itu, mengkeramatkan tempat-tempat ini. Nabi membersihkan mereka dari segala keyakinan yang khurafat, dari segala bentuk kesyirikan, memurnikan ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah. Kemudian Nabi luruskan tata cara ibadah mereka, maka mereka pun mulai menentang dakwah Nabi dengan alasan yang Allah sebutkan di dalam beberapa surat, di antaranya dalam surat Az-Zukhruf. Mereka beralasan, "Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun." Wahai Muhammad, kami ini sekedar mengikuti agama nenek moyang kami yang sisa. Apa salahnya? Nusantara. Kami hanya mengikuti, demikianlah kami dapatkan nenek moyang kami beribadah, berkeyakinan. Maka kami hanya mengikuti mereka. Maka datang Al-Quranul Karim, turun hadis Nabi bahwa agama bukan agama nenek moyang, tapi agama adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabatnya. Maka Allah turunkan ayat ketiga dalam surat Al-A'raf, "Wa ya ayyuhalladzina amanu ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi qalilan ma tatadhakkarun." Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian. Yang Allah turunkan kepada kita adalah Al-Quran dan wahyu dari sunnah Nabi. "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Ikutilah ini dan janganlah kalian mengikuti selain itu. Dan tentunya Al-Quran dan hadis dipahami dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi yang telah dibawa oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, oleh empat mazhab dan ulama-ulama setelah itu di dalam kitab-kitab mereka. Ini jawaban tentang Nusantara tadi. Terkait tentang bacaan Al-Quran tadi dengan logam Jawa dan yang semisal dengannya, tadi telah kita jawab di pertanyaan sebelumnya. Yang pada dasarnya bahwa Al-Quranul Karim adalah firman Allah, ayat-ayat suci yang hendaknya dibersihkan dan dibedakan dari nyanyian-nyanyian manusia yang itu bukan dari Al-Quran, dan identiknya adalah nyanyian yang mengandung kalimat-kalimat yang tidak sempurna, agar terbedakan antara Al-Quran dengan itu. Dan saya telah mendengar yang dinyanyikan itu panjang pendeknya menjadi kacau, ya, dan panjangnya itu di situ berlebih-lebihan, ya. Dan Allah berfirman, "Waratilil Qur'ana tartila." Adalah tartil. Dan di antara makna tartil adalah panjang pendek yang benar, yang panjangnya sesuai dengan kadarnya, ya, tidak lebih dari itu.
Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Nah, silakan. Baik. Pada dasarnya imam adalah imam. Apa arti imam jamaah? Pimpinan. Ya kan? Maka jangan sampai makmum yang memimpin imam. Ini kebalik. Ya, kalau makmum memimpin imam, ini kebalik. Ya, berarti hadisnya jangan menyelisih makmum nantinya. Yang ada dari Nabi jangan menyelisih imam. Pada dasarnya kita tadi sebutkan tadi. Apabila imamnya kunut, Anda tidak berpandang kunut, silakan salat di belakangnya. Boleh ikut kunut juga, boleh juga tidak. Ikut kunut karena mengikuti imam, walaupun Anda tidak sependapat dengan itu. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud salat di belakang Utsman di Mekah di Mina, beliau menyempurnakan zuhur dan asar 4 rakaat, sedangkan Abdullah bin Mas'ud berpendapat musafir wajib 2 rakaat, enggak boleh lebih dari 2 rakaat, dari 4 rakaat. Tapi beliau salat di belakang Utsman. Kemudian ditanyakan oleh murid-muridnya, "Kenapa ikut salat? Anda mengingkari?" Kata Abdullah bin Mas'ud, "Al-khilafu syarr." Perpecahan itu jelek. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena ini masalah fiqh. Nah, pertanyaan yang agak klasik tadi, ya, kalau boleh dinamakan klasik ya. Dia imam, diminta jadi imam di sebuah masjid, dan dia berpendapat tidak ada kunut. Dan telah kita bahas masalah kunut ya. Itu masalah khilafiyah yang kita tidak perlu saling bermusuh-musuhan dan tidak perlu ribut. Tidak ada istilah orang sunnah nggak ada kunut, yang ada kunut nggak, bukan orang sunnah. Ini kaidah nggak benar nih. Imam Syafi'i apa bukan orang sunnah? Hah? Imam Syafi'i orang sunnah, beliau berpendapat kunut. Ya, jangan asal buat kaidah. Ya. Ini masalah khilafiyah fiqhiyah yang telah terjadi khilaf di antara ulama. Memang kita ingin fokus kepada pertanyaan Bapak tadi. Misalkan ada seorang berpendapat dengan pendapat Imam Hambali dan yang lain-lain tidak ada kunut dalam salat subuh. Kemudian dia diminta jadi imam di sebuah masjid yang di situ selalu kunut subuh. Apakah dia kunut ataukah tidak? Kalau saya sendiri kunut karena saya jadi imam. Kalau nggak siap saya jadi imam, ya jangan minta saya imam, saya jadi makmum. Saya imam, saya pimpinan sekarang, ikuti saya. Ya. Tetapi kata Syekh Utsaimin, kalau andai kata dia tidak kunut, timbul fitnah yang sangat besar. Tidak mengapa dia kunut untuk menjaga pintu fitnah dan menutup pintu-pintu perpecahan, pertikaian dalam Islam itu sesuatu yang sangat dipertimbangkan di dalam Islam. Untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. STA TV Media Syiar Islam.